Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang buku ini yang berjudul Think and Grow Rich, di mana buku ini ditulis oleh seorang motivator yang sangat terkenal pada era saat itu yang bernama Napoleon Hill. Nah, Napoleon Hill sendiri merupakan guru dari banyak motivator-motivator terkenal di dunia seperti Zig Ziglar ya. Kemudian juga menginspirasi motivator-motivator zaman sekarang seperti John Maxwell, ya, Robert Kiyosaki, termasuk Anthony Robbins. Bahkan salah satu buku mega bestseller dunia berjudul The Secret, itu salah satu terinspirasi dari buku ini. Bahkan buku saya, Badai Pasti Berlalu, yang saya terbitkan di tahun 2011 yang lalu, ini juga banyak judul-judul ataupun tema-tema yang saya juga terinspirasi dari buku Think and Grow Rich. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang 13 poin atau 13 bab yang ada dibahas di buku Think and Grow Rich. Nah, di bahasa Indonesia, buku ini diterbitkan menjadi Berpikir dan Menjadi Kaya. Ya, saat ini Anda bisa temui di banyak toko buku besar di Indonesia. Bab yang pertama, beliau membahas tentang desire. Ya, saya ulangi, desire. Nah, desire di sini itu sangat berkaitan dengan passion atau burning desire. Jadi, kalau Anda mengerjakan sesuatu nggak punya desire, tidak ada burning desire, maka besar kemungkinan itu cuma sebuah keinginan. Ya, contohnya, saya pengen kaya. Beda, kalau sama saya harus kaya. Nah, itu tekanannya beda. Saya ingin juara kelas. Sama, saya harus juara kelas. Nah, kata harus itu mengandung tekanan, mengandung muatan. Nah, muatan itu yang dinamakan dengan burning desire, atau keinginan yang membara. Nah, jadi Napoleon Hill di sini membahas tentang bedanya keinginan sama keinginan yang membara. Nah, itu sangat berbeda. Jadi kalau Anda menetapkan satu goals atau impian, beda kalau Anda cuma ikut-ikutan sama sesuatu yang Anda memang inginkan dari dalam hati Anda. Itu dampaknya pasti berbeda. Ya, jadi Anda harus memiliki burning desire. Poin kedua, yaitu Anda harus memiliki faith, ya, atau keyakinan. Dan di buku Badai Pasti Berlalu sendiri saya juga membahas faith itu di halaman 51. Ya, jadi otomatis tidak ada salah kalau Anda terinspirasi oleh kisah orang lain. Tidak ada yang salah kalau Anda juga terinspirasi oleh kisah kesuksesan orang lain. Tetapi Anda sendiri harus punya kepercayaan, keyakinan terhadap apa yang Anda kerjakan. Anda tidak boleh mengerjakan sesuatu yang menurut orang lain, tapi kerjakanlah sesuatu menurut keyakinan Anda sendiri. Maksudnya begini, saya ambil satu contoh, ya. Kalau hari ini Anda pengen menjadi pengusaha yang sukses, boleh Anda terinspirasi dari kisah-kisah orang yang sukses terkenal. Tetapi sekali lagi, setiap orang punya kisah sukses mereka sendiri. Ya, Anda tidak boleh menjadi orang lain, karena setiap manusia dilahirkan unik. Tidak ada manusia dilahirkan sama persis. Bahkan anak kembar pun tidak ada yang sama. Karena setiap manusia membawa talenta yang dititipkan oleh Tuhan, Sang Pencipta, yang Maha Kuasa, ke dalam dunia ini dengan keunikannya masing-masing. Maka Anda jangan pernah meniru 100% orang lain. Karena Anda akan menjadi orang lain. Tetapi be yourself, jadilah diri Anda sendiri. Nah, bicara soal faith di sini adalah jadilah diri Anda sendiri. Ya. Bikinlah usaha yang unik. Boleh meniru orang lain, boleh terinspirasi orang lain, tetapi Anda tidak bisa copy paste 100%. Kalau Anda pengen sukses, Anda harus menjadi diri Anda sendiri. Yang ketiga adalah afirmasi. Nah, saya juga sudah pernah membahas ini di video-video yang lain. Contohnya 3 kebiasaan kecil yang harus Anda lakukan setiap hari. Ya, di situ saya juga membahas apa yang saya lakukan setiap pagi. Saya pasti melakukan afirmasi, saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti bisa. Kalau Anda pengen mencapai sebuah target, ya, Anda bisa melakukan dengan afirmasi. Karena afirmasi itu menambah keyakinan. Ya, sama seperti seorang pelari, ya, yang juara dunia, sebelum dia bertanding dia pasti melakukan afirmasi. Yes, I'm the champion. Yes, I'm the champion. Yes, I'm the champion. Nah, itu namanya afirmasi. Dengan Anda melakukan afirmasi seperti ini, Anda sudah memberikan energi dan dorongan yang besar dalam diri Anda. Otomatis dorongan tersebut akan menambah keyakinan. Ya, bab yang keempat
pengetahuan aplikatif. Pengetahuan aplikatif di sini itu harus bisa membedakan mana informasi dan mana itu fakta. Ya, poin yang dimaksud oleh Napoleon Hill di sini adalah jangan Anda memiliki pengetahuan tapi nggak bisa diaplikasikan. Ya, Anda punya gudang ide tapi nggak bisa dipraktekkan, percuma. Lebih baik satu ide kecil, contohnya zaman sekarang seperti Gojek, ya, kita lihat bagaimana si pendiri Gojek itu dari satu ide kecil, dari sebuah aplikasi yang kecil, tapi dia bisa menciptakan ratusan ribu lapangan pekerjaan baru, ya, bagi pengemudi. Padahal sebetulnya ojek itu adalah hal yang sederhana. Semua orang tahu bahwa ngojek itu adalah pekerjaan umum di Indonesia. Tetapi karena dia berpikirnya sederhana dan bisa diaplikasikan, bagaimana dengan cara yang sangat sederhana, dengan harga yang sangat murah, dengan download aplikasinya, setiap orang bisa mendapatkan ojek dengan harga yang sangat murah. Karena itu sebuah kebutuhan. Jadi itu salah satu contoh, pengetahuan itu harus bisa diaplikasikan. Jangan cuma menjadi sebuah ide. Yang kelima adalah imajinasi. Nah, imajinasi di sini ada dua, yaitu sintetik dan kreatif. Nah, imajinasi yang sintetik, ya, itu adalah imajinasi yang sama sekali baru. Ya, jadi imajinasi yang sama sekali baru itu Anda harus berpikir ulang, ya, melakukan segala sesuatunya dari nol. Tetapi kreatif itu adalah bagaimana Anda melakukan sesuatu yang sudah pernah ada, tetapi tinggal Anda gunakan dan jauh lebih baik. Seperti contoh ojek itu tadi. Ojek itu adalah pekerjaan yang sudah dilakukan mungkin sudah puluhan tahun belakangan, ya, karena sudah menjadi kebutuhan. Tetapi dengan satu ide yang kreatif, bagaimana orang bisa memesan ojek bukan melalui telepon tapi melalui aplikasi. Dan itu malah menciptakan dua. Satu, konsumen win, kemudian si pengemudi ojek juga win. Nah, artinya imajinasi itu jangan cuma sintetis. Bisa Anda melakukan imajinasi sintetis, tetapi itu memerlukan waktu yang cukup lama. Tapi gunakanlah imajinasi kreatif. Itu yang dimaksud dengan Napoleon Hill. Yang keenam adalah rencana yang terorganisir. Di mana setiap hari Anda harus lakukan planning. Ya, planning harian, planning mingguan, planning bulanan, bahkan planning 3 bulanan sampai planning tahunan. Ya, saya sudah terbiasa melakukan planning sejak saya berusia 12 tahun. Bukankah setiap hari kita waktu SD, guru kita juga mengajarkan tugas harian esok hari. Ya, apa yang harus dilakukan esok hari. Nah, kebiasaan ini harus kita lakukan setiap hari. Niscaya Anda akan sukses lebih cepat. Yang bab ke-7, buatlah keputusan. Ya, maksudnya begini, buat keputusan. Kalau Anda hari ini tidak buat keputusan, itu juga sebuah keputusan. Kalau Anda membuat keputusan, itulah sebuah keputusan. Ingat Bapak Ibu, keputusan itu adalah bibit dari segala kesuksesan. Banyak orang sukses, itu bermula dari sebuah keputusan. Mereka memutuskan, saya mau jadi sukses. Orang gagal karena dia tidak buat keputusan. Dia memutuskan untuk menyerah. Dia memutuskan untuk berhenti. Itu adalah keputusan. Tetapi ada orang memutuskan, saya mau bertahan, saya mau mencari cara. Nah, itu keputusan. Anda mau bangun pagi, keputusan. Anda setelah bangun mau tidur lagi, itu juga keputusan. Anda setelah kuliah mau bekerja, itu keputusan. Setelah kuliah tamat, Anda mau berbisnis, itu keputusan. Ingat, masa depan Anda ditentukan dari keputusan. Nah, ini yang dimaksud oleh Napoleon Hill. Nah, Bapak Ibu, saya juga sama. Saya membuat keputusan. Ketika saya tamat kuliah, saya tidak mau lagi bekerja dengan orang lain. Bahkan sampai hari ini, saya tidak pernah sekalipun menjadi seorang karyawan. Karena setelah tamat, saya memutuskan, saya mau jadi pengusaha. Mengapa demikian? Maklum, karena sejak kuliah saya sudah merintis usaha saya. Saya sama sekali tidak pernah bekerja jadi karyawan. Karena saya tidak mau. Dan itu adalah keputusan saya. Makanya jangan heran, hampir 98% teman saya, seangkatan saya, tidak ada yang menjadi pengusaha. Mereka tamat, mereka bekerja jadi karyawan. Entah mungkin beberapa tahun kemudian baru jadi pengusaha. Saya tidak. Ya, karena itu adalah keputusan saya. Nah, bagaimana dengan Anda? Kemudian yang ke-8, persisten. Ya, ini bab berikutnya. Persisten ini berbicara soal prosperity atau kekayaan. Itu sama dengan purpose, tujuan, ditambah passion, ditambah dengan persisten. Jadi persisten itu tidak akan ada gunanya kalau Anda nggak punya tujuan, Anda nggak punya passion atau burning desire.
Jadi persisten di halaman 83 di sini, yang saya bahas di buku Badai Pasti Berlalu, itu terinspirasi dari bab persisten yang dibahas oleh Napoleon Hill. Yang ke-9 adalah mastermind, ya, halaman 59 di buku Badai Pasti Berlalu, berbicara soal 1 tambah 1 sama dengan 3. Apa maksudnya 1 tambah 1 sama dengan 3? Satu orang berpikir sama dua orang berpikir yang sevisi, itu hasilnya sangat luar biasa. Oleh sebab itu, Anda nggak mungkin bisa berpikir sendiri. Anda butuh tim, Anda butuh mastermind, Anda butuh orang-orang pilihan yang bisa sama-sama sevisi sama Anda untuk mengembangkan apa yang Anda inginkan. Itulah mastermind. Yang ke-10, transmutasi. Transmutasi berbicara soal di sini belajarlah untuk dari yang tidak ada menjadi ada. Belajarlah untuk berani menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Contoh, dulu nggak ada pesawat terbang, sekarang ada pesawat terbang. Dari zaman dulu, telepon selalu pakai kabel. Sekarang ada handphone, bisa dipakai di mana-mana. Bahkan sekarang televisi bisa dipakai di mana-mana. Seperti Android. Yaitu sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Pada bab 11, dibahas tentang alam bawah sadar. Kita tidak bisa memungkiri bahwa alam bawah sadar itu merupakan rahasia sukses dari banyak tokoh-tokoh sukses di seluruh dunia. Kita tahu bahwa pikiran itu ada dua jenis, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Tentu kalau saya bahas pikiran bawah sadar ini di video ini, waktunya tidak cukup ya, karena mungkin butuh waktu berjam-jam untuk membahas tentang kekuatan pikiran bawah sadar. Tetapi satu ilustrasi yang paling sederhana adalah seperti ini. Contoh ya, kalau misalkan Anda itu, misalkan suatu hari Anda itu dari rumah ke sekolah atau rumah ke kantor. Nah, itu adalah rutinitas harian yang Anda jalankan. Entah Anda naik sepeda, entah Anda naik sepeda motor, naik angkot, atau Anda mungkin naik mobil. Nah, setiap hari Anda berjalan, rutinitas Anda sehari-hari, nah, itu adalah rute rutinitas Anda. Nah, suatu hari, misalkan pada hari Minggu contohnya, ya hari libur, entah kenapa Anda pulang dari rumah, Anda keluar, Anda mungkin terpikir oleh hari yang lain, pikiran Anda melayang, bukan tujuan Anda mungkin ke rumah saudara, tetapi kenapa Anda bisa membawa sepeda motor Anda atau mobil Anda, tiba-tiba sudah arahnya ke kantor. Nah, itulah kekuatan pikiran bawah sadar, di mana dia bisa dilakukan secara rutin. Ya, kekuatan bawah sadar adalah bisa dilakukan secara rutin, meskipun Anda tanpa berpikir secara sadar. Nah, kekuatan bawah sadar itu adalah kekuatan yang sangat luar biasa, di mana kekuatan bawah sadar itu kalau Anda lakukan dengan konsisten, lakukan setiap hari, saya percaya dia akan membentuk satu belief system yang sangat luar biasa. Dan disitulah letak kekuatan yang sebenarnya tentang rahasia kesuksesan Anda berpikir dan menjadi kaya, menurut Napoleon Hill. Dan yang ke-12 adalah otak. Nah, otak Anda adalah, kalau bicara otak, itu cuman sebatas fisik otak, ya, yaitu yang ada di balik kepala Anda. Tetapi yang dimaksud otak di sini itu bukan yang dimaksud otak fisik yang dimaksud oleh Napoleon Hill, tapi otak yang dimaksud adalah pikiran. Ya. Jadi karena pikiranlah yang menggerakkan otak, pikiranlah yang menggerakkan tubuh kita. Misalkan tangan kita mau menggenggam, nah ini yang mengatakan adalah pikiran. Ya, mata kita memejamkan mata, nah itu adalah pikiran. Kita mau kemana, itu adalah pikiran kita. Nah, otak Anda itu fungsinya cuman fisik, yang dimana digerakkan oleh pikiran Anda. Ya. Nah, yang ke-13 adalah indera keenam. Nah, indera keenam di sini itu bukan berarti tahayul atau klinik. Ya, tetapi indera keenam itu bermaksud bagaimana Anda mengkombinasikan bab pertama sampai bab ke-12. Anda bisa kombinasikan semuanya, Anda akan menimbulkan sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, jadi inilah pembahasan singkat tentang buku Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich yang sangat fenomenal sejak 1937. Semoga Anda bisa mengaplikasikannya dan Anda juga bisa mempraktekannya di dalam dunia bisnis Anda maupun kehidupan Anda sehari-hari.